Kula niki diceritani orang dekat langsung Gus Dur. Yon sewu, gak usah tak sebut orangnya. Kasus si Gus Dur turun niku bukan karena melanggar apa namanya? Ini negara itu jenis konstitusi, ndak. Boten Pak Bu. Bukan melanggar konstitusi, bukan. Ini ulah beberapa orang yang memang pingin ngerutuh no Gus Dur. Tapi berhubung Gus Dur iku cara wong iku jero segarane, wong beliau itu cekelane hikam kok Pak. Ilmu tasawuf nganggur-nganggur niku ya sing dibahas ya ilmu kaweruh, ilmu sejati, ilmu tauhid. Lah, salah satu murid terdekatnya beliau tentang bahas perilaku roh. Sekarang tadi presiden siapa? Cak Bowo. Iya, itu muridnya. Khusus murid tentang ilmu kawer. Mangane beliau ikut dihujat model ya apa? Aku niru simbahai. Niru simbahai, niru simbah. Iku mau. Umpama ono sing hujat, iku gak langsung disikat, enggak. Diterima dengan lapang dada. Kritikan ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Husnul a'mali nata'iju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagusnya laku dohir niki di mata Allah itu ditentukan keadaan laku batin. Artinya kalau lakune batin ing ngersane Allah bagus, mongko lakune dohir ing ngersane Allah juga bagus. Tapi sebaliknya, su'ul a'mali nata'iju su'il akhwal min qalbin rauhibin. Kebalikannya, laku dohir di mata Allah dicatat oleh Allah sebagai laku yang tidak baik alias ditolak oleh Allah. Itu juga tergantung di dalam lakuni ruhaniyah yang disebut ahwal, keadaan. Pun keadaan ati iki ada dua Pak. Pertama mingkol bin zahidin, yaitu laku di mana hati jenengan iki nyandang dikir sambung menyang Gusti Allah di segala hal aktivitas apapun. Artine lakune ati iku yang ada di surat Al-An'am ayat 79. Ini wajah tu iki madepe nang wajia. Wajia. Wajai Allah. Ini wajah tu wajia. Ati sing madhep nang Gusti Allah iku Pak. Hati ketika saat jasmani laku apapun, jenengan iki enggak merasa, enggak meyakini kalau yang melakukan jenengan. Terus siapa? Jenengan justru mengisbatkan, menetapkan
sumber laku iku sangka Gusti Allah. Mana bukti ini Gusti Allah? Hidup dalam dirimu. Dan hidup itulah wujudnya Allah. Allah itu nama, wujudnya Allah adalah hidup. Yang prosesnya dari sifat, mausufnya sifat itulah yang Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Bukan hidup nama sifat itu, bukan. Yang dinamakan hidup itu wujudnya Allah, dan itu tidak kemana-mana, di mana-mana, dan juga tidak kemana-mana. Itu ada di dalam dan di luar jenengan. Hati ini kudu sambung di situ. Lah, kalau hati sudah sambung di situ, maka jenengan iki gak merasa jenengan yang bisa melakukan, tetapi justru menetapkan dalam hati jenengan sumbernya perilaku, sumbernya laku iku sangka Gusti. Inilah yang disebut ini wajah tuwaj hiya niki. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ingat Allah dawuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil luwe iku si Allah toh. Kita itu kebanyakan ngaku-ngaku, Pak. Udah. Jadi sing disebut mingkol bin zahidin, lakune roh sing api adalah anik butullaha wastani tauhid, ninggalkan pengakuan, rasa pengakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan ini itu, yang bisa memiliki ini itu, ditinggalkan. Rasa iki lho Pak, sampean ilangi sing seperti itu. Kalau ini sampai tinggalkan, wastanibut tauhid ini maksudnya yang sampai tinggalkan, maka anikbudullah, jenengan pasti di dalam hati menetapkan semua apapun yang terjadi, baik mulai wujudnya, mulai dari sifatnya, mulai dari zatnya, mulai dari yang memiliki, yang bisa gini gitu, sumber kabeh sangka Gusti Allah. Mesti seperti itu. Nggih niki sing disebut lakune roh. Hukume iku nggih ana loro, seperti jasmani, larangan dan perintah. Apa larangane? Nah iki enggak boleh ati sampean iku beriman. Enggak boleh ati sampean memuja, memuji, menyembah kepada selain Tuhan yang Maha Esa, yang cara Islam disebut Allah. Nggak boleh. Nggak boleh jenengan muji nangone Kanjeng Nabi, nggak boleh. Menyembah, mohon maaf. Ruhaniyah maksud kita, bukan jasmaniyah. Pun sampai sampai putus, jangan membahas masalah jasmaniyah, kula bahas ruhaniyah, perilaku ruhaniyah. Ruhaniyah iki gak boleh Pak, jangan iki muji nyembah nang makhluk, gak boleh. Duka kalau jenengan menganggap Kanjeng Nabi Muhammad iku Allah Khalik, ya duka malih. Yang jelas nggak boleh siapapun kita menurut pendidikan tauhid memuja, memuji, bahkan menyembah, beriman kepada makhluk iku mboten angsal. Mboten nang. Kok malah ono generasi gawe goro-goro wajib ngurmati, wajib
memuliakan, wajib apa? Menghambakan diri kepada anak cucu Nabi Muhammad. Nek gak ngunu kualat. Lah ngono toh? Nek gak ngunu gak oleh sapangat. Lah wonten ta sing gawe makalah ngoten. Wis. Mengapa saya berani mengatakan bahwasanya ruh ini dilarang untuk memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap makhluk? Nyuwun sewu, Rasulullah sendiri sampun diperintahke Allah. Al-Kahfi sering tak sampai no, Muhammad katakanlah bahwasanya aku ini sama dengan kau yang lain manusianya. Innama ana basarum mithlukum. Napa Gusti sing kula katakan terhadap umat iki? Rupane innama ana basarum mithlukum. Rasulullah iku dawuh, sesungguhnya saya itu sama dengan kamu, sama makhluknya. Sifatnya makhluk la haula wala quwata. Iso nyampo-nyampo karena illa bil. Rasulullah itu melarang Pak terhadap kita untuk memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap beliau makhluk. Melarang. Sampeyan terus no ayat iku Al-Kahfi tadi. Saya diberikan wahyu oleh Allah, oleh Tuhanku, yang Tuhanku itu mengarahkan supaya kita semuanya itu menyembah kepada ilahukum ilahu wahid. Loh niku muja-mujinya hanya pada ilahu wahid. Iki artinya Tuhan yang maha esa. Ditarik ning syariat namine wong Islam Allah subhanahu wa ta'ala. Lho ngoten lho maksudnya. Jadi Nabi pun gak pernah menyuruh umatnya untuk memuja beliau, memuji. Sebab sudah jelas alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Lah kok anak muncul generasi sing gak jelas. Ini ki malah ketara-ketara niai. Nek asli ini duduk orang Islam. Asli ini duduk orang Islam. Nyun sewu. Ono domba wakeh Pak. Terus sigala berbulu domba. Saged nengerah men. Halo. Nggak bisa. Karena sing sampean lihat itu kelambine, bulune bulu domba. Akhirnya dombane gampang kecebak dipangan. Bentino gembul, ning podium gembul, ning masjid gembul, ning majelis taklim gembul. Tapi sing gak iso dicolong hati. Wis iku tok. Nek kelambi iso dicolong ngembari, ngembari podo, gak ketara. Tapi yang tidak bisa dikamuflase adalah perilaku ruhania. Nek perilaku jasmania Pak gampang, sarungan, jasan, kopiahan, nggawa serban, wis diceluk Pak ya, Pak Yai, numpak ngerayai. Wis nanti wis wong gak kenal wis nganggep iku kiai. Merga cirine ngoten. Tapi nek hati gak bisa dicolong. Solih apa solihah hati gak bisa ditutupi. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu. Jadi boten saged. Nyun sewu. Memang manusia itu kebanyakan itu ketipu nafsuni sendiri. Iya. Itulah
licinin nafsu itu sehingga sampean kali kula nggak ngerti kalau perilaku kita itu di mata Allah selama ini masih kegolong perilaku qalbin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Lesan aja mboten niatnya wis ditata, terakhir ditutup lillahi ta'ala, karena Allah semuanya. Waktu sholat sampean ati sik ngrumangsani awake dhewe. Waktu sholat lho Pak Bu, awak dhewe. Lah rumangsa awake sing iso takbir, iso ngadeg, iso lungguh, iso sujud. Muncul kaya ngono kuwi lho, ya iki sing ngarakno batali sholat ya ono kene. Munculi rasa iman kalau kita yang bisa melakukan sumber laku teko diri kita, ya iki sing batalno salat secara hakikat, mboten secara syariat. Pengen jenengan iki salat isok ketemu Allah, wudu ketemu Allah, aktivitas apapun ketemu Allah, nikmat sekali. Lihat keterangan iki nanti terkait laku ini. Kesimpulannya, lakuni roh niku adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Arahno ati sampeyan niku nang Gusti Allah. Anik budu. Carane mengarahkan ini wajah tu wajia. Sebelum sampeyan iki salat, sebelum sampeyan aktivitas apapun, ruhaniyah perilakunya sampeyan toto. Sampeyan harus merasakan kehadiran Allah dalam dan di luar diri Anda. Hidup itu harus. Kalau hati sampean sudah mau melakukan ini, Allah nanti akan membimbing menuntun ruhannya sampean. Sampai putuse hati sampean dari rasa pengakuan diri yang melakukan, itu nanti diputus Allah. Kalau di dalam hati sampean sudah ada tanda-tanda terputusnya dari pengakuan diri yang melakukan, maka Allah akan menyambungkan roh ini terhadap wujudnya Allah, yaitu buktinya rasa sing muncul ning ati sampean niku rasane Allah yang berlaku. Gini ki maksudnya anik budulloha. Perilaku yang diwajibkan Allah secara rohaniah ya ini. Lah sing dilarang putih wajtanibut taghut. Jenengan iki mboten angsal. Tidak boleh hati ini muncul iman rasa hambani. Makanya bahasane Quran wajtanibu lan padha ngedono sira kabeh atau huta ing makhluk. Nah, bahasane iman ojo iman ning makhluk. Ojo. Cara muja-muji nyembah ojo muja-muji nyembah ning makhluk. Ning sapa? Allah. Jadi misalnya Rasulullah membawa petunjuk. Ati sampean harus beriman pada hidup yang menguasai kanjeng Nabi nih, bukan Nabi nih, makhluk ojo. Iku makhluk, nggak boleh. Makanya sampai
Kanjeng Nabi dikongkon dawuh Gusti Allah, innama ana basarum mislukum, iku di situ. Artinya apa? Kalau aku sama dengan kamu, jangan kau sembah aku, tapi sembahlah, pujalah siapa yang kupuja, itu Rasulullah. Siapa? Yaiku ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha. Di manakah Tuhan yang maha esa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, nek hambaku bertanya aku ning ndi, ngomongo bahwasanya aku iki dekat. Dekat. Ya ana jero, ya ana njop. Ya ana mripat, ya ana kuping, ya ana irung, ana cangkem, ana gorokan, ana jantung, ana napas. Sebab jikalau tidak ada hidup pada diri kita, gak mungkin bisa kumpul nih. Betul sakit. Bejo banget, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Bejo banget hati seseorang jikalau hatinya selalu eling nang Gusti Allah, eling maksudnya sadar, ada rasa ngelingi, nyadari kalau semua itu sumberi sangka Gusti. Jari wong Jawa dulu mbah sampean kali kula, ngger sak beja-bejane wong yaiku wong sing eling, utawa bejane wong sing eling. Isaroe mbah sampean kali kula kan walaupun basa Jawa, Pak, iku Quran. Surat Al-Ahzab ayat 41. Itulah dzikron katsiron, dzikron. Sejatine eling iku gak diucap Allah la ilaha illallah, bukan. Iku lak cara syariate. Tadi kan saya katakan sejatine. Lah nek sejatine yaiku sadar ati sampean yen sak temene kabeh perkara makhluk iso obah, iku gak teko makhluk, obahe teko Gusti. Iya teko urip ning awak sampean dhewe iku. Iki lho sak beja-bejane wong. Sehingga salatnya mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Walaupun traweh bawan terkoyok eking nggih. Mriki nggih wonten nek traweh. Bawan terbanteran. Walaupun banteri koyo eking, tapi atine wis kadung nyantol nang urip, nggak ada masalah. Tapi ono Pak wong salat iku sawi gak mergo khusuk nang Allah, mergo eling meniku utange durung iso ning ati lara, ning ati sumpah. Bapak Ibu hadirin, jadi perilaku ruhaniyah iku perilaku yang hati ini selalu condong nang Gusti Allah, seperti millata Ibrahim Hanifah. Apapun aktivitas dohir sampean, apapun dan dimanapun, semuanya tanpa terkecuali. Ibu di dapur masak, condong hatinya nang Allah, eling kalau iki iso ngulek bukan dari saya, rasa sing muncul bukan rasane makhluk, tapi rasa sing muncul ning ati sampeyan iso ngulek sangka Gusti Allah. Nang jeding umbah-umbah padha, terus nang bali jenengan metuki tamu padha, nang masjid salat padha, nang sawah macul padha. Niki lho Pak yang dimaksud satu ayat Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya tak suruh untuk menyembah. Bahasa nyambut gawe ya gak muncul teng mriku. Bahasa makan, minum, masak, sholat, zakat, poso, haji nggak masuk ayat apa kalimat-kalimat itu. Cuman illa liya'budun, artine jasad ini laku ibadah murni atau tidak murni, tetap bagaimana caranya bernilai nyembah. Wis hadza shiratum mustaqim. Nyembah sing bener itu adalah nyembah di mana jenengan berjalan di atas sirotol mustaqim. Sirot iku wot pak dalan, mustaqim sing jejeg. Artine apa? Ati sampean gak tolah-toleh, gak menggak-menggok, gak iling bojo anak donya brono. Lurus, tegak lurus, satu titik urip iki. Jelas? Jelas ya? Nek sik bingung engko tekok. Secara pribadi saya sebagai manusia sudah berupaya bagaimana bahasa ini tak ringkes ben sak paham jenengan ben mudah iku piye. Sehingga saya tidak kebanyakan make bahasa isyarah. Nek kula teko ngaji bahasa isyarah mulai sampean koyok tolak apa sing dibahas Mang. Contoh. Niki contoh. Dulu iku seperti ini. Ngeten. Gusti Allah ngedukno banyu teko langit sing disebut maul mator, banyu udan, dirutuhno ning bumi, dijatuhkan ke bumi. Sing bumi tadi sebelum hujan tanahnya itu tandus, tapi ketika saat hujan turun tanahnya subur. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean gak timbul tanda tanya? Pasti timbul tanda tanya. Jadi ini artinya jeru. Apa? Inilah maksud ketika Rasulullah dihadirkan di tengah-tengah umat ini pada zamannya. Itu laksana Allah menurunkan hujan. Bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang bertauhid. Isine petunjuk niku adalah ilmu, akhir disampaikno. Yaiku ilmu babakan ruhaniyah, ilmu babakan ati, ilmu babakan tauhid. Akhirnya jenengan kali kula niki Bapak Ibu, sing tadinya itu gak kenal ndise Allah iku, mboten semerap. Akhirnya ketika saat dibukakan ilmunya paham. Yang asalnya kita itu rasa sing muncul dalam hati adalah makhluknya, sekarang tidak. Iki ati iki asale gersang sebab belum ada hidayah. Boso sudah datang airnya, air hujan atau petunjuk, akhirnya dadi ati sing subur. Nanti karepe ngoten. Akhirnya tondo-tondo kalau tanah iku subur, sukete muncul Pak.
ciplukane muncul ya. Nek dulu itu setahu saya di pinggir rumah di belakang jamur barat nih Pak. Tahu jamur barat? Terus cukulan niku lho apa jenenge? Sing saged dikulup niku lho. Ali pete. Nek cara Mojokerto namine ali pete. Do muncul, bayem muncul. Dadi dulu kalau hujan wis gak nang pasar. Midai janganan iku mang pinggir omah. Karena jarang ada rumah, Pak. Dadi karangan. Yang namanya pelataran iku ombo Pak dulu. Sekarang dalan sing dadi latar. Makanya digawe ya boleh nutup niki bisa sampai temuin yang Lampung, Sumatera. Tanah isi ombo-ombo, latare ombo-ombo. Kalau nek pas ngaji di sana itu bayu, latarane ombo-ombo. Tapi sayangi, dalane nggih ombo, tapi aspale saalis. Masyaallah, bon. Jadi saya berupaya dengan bahasa yang mudah dipahami turut orang Indonesia, khususnya orang Jawa, karena saya asli Jawa. Saya bukan orang Tarim loh Pak ya, bukan kok sampean nganggep, wah iku peranakane Tarim, asli Jawa. Tapi mbah saya dulu itu pesan ke Abah, wis anak putu mojo oleh buka nasab, mek iku tok. Ojo. Sebab wong nek buka nasab itu mesti muncul rasa takabur. Mesti muncul rasa riak. Mesti. Udahlah, berhubung ini kita berbicara tentang masalah ruhaniyah. Lah riak takabur itu penyakit hati yang menghalangi ruhannya kita pada Allah, maka lepaskan itu semuanya. Bah kita anake 21, bah kita anake begenggek, bah nasab kita rampok, bah kita nasab kiai atau ustadz dan lain sebagainya, itu bukan urusan. Sing penting sekarang bagaimana tumindae ati, lakune ati iki yang asalnya belum condong menyang Allah, ini wajah tu wajiyah, bagaimana sekarang condong, itu aja. Bah di luar wong gegeran tentang ilmu nasab silahkan, kita cukup sibuk atin dandani perilaku ruhaniyah. Lewat apa? Ya itu tadi. Terus upayakan untuk muncul rasa keaguane Allah yang segala-galanya, Pak. Ojo gampang muncul keaguane hamba, keakuane hamba yang melakukan. Pun niki sampean tapui, sampean nafekno. Contoh kecil aja pada waktu sholat, ojo kok akoni munculi sholat teko awak dewi, kan sudah jelas inna sholati ya dah wa nusuki, di belakang lillahi iku lillahi rabbil ngalamin, iku lillah kagungane Allah, rabbil ngalamin kang mengerani wong ngalam kabeh. Guru kula dulu itu ngaji kitab itu pas rabbil ngalamin iku diwaca ngalamin, Pak. Dulu itu saya ingat. Nek cara ilmu tahu tajwid keliru. Lillahi ku tetep kedue Allah sing duweni sipate Allah rabbil ngalamina kang mengerani segenap makhluk alam kabeh. Ngalamin
tajwid lak keliru nggih. Tapi kok mbayai kula niku kok sanjangi. Kok apa-apa nggih. Ngoten nek. Kula nggih niru. Ngalamin niku kan tidak hanya makhluk manusia saja. Semua. Iblis, nafsu, malaikat, para nabi, para rasul, para waline Allah, jambret, rampok, maling, semua itu apa? Makhluk ngalamin, wit-witan, hewan. Makanya Rasulullah diturunkan kan, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin. Lah wonten mriku. Tidak diutus kaum Muhammad, tidak akan aku utus kaum Muhammad ke dunia ini kecuali membikin rahmat segenap alam. Gak ndadekno gegering alam. Bapak Ibu, mangkane jenengan kalau merasa duriyai Rasul, ya kudu ndadekno atine wong segenap ngalam iku damai, anteng, tentrem, boten pembenci, boten pemarah, boten pemfitnah, boten boten. Kalau Anda ngaku-ngaku sebagai cucunya Rasul. Sing penak iku gak usah ngaku-ngaku. Sibukkanlah hati kita untuk ini wajah tu wajah. Udah cukup itu aja. Walaupun ada cucunya Duriyah Rasul, tapi kalau ngaku-ngaku menurut Quran ini tetap salah. Tetap salah, nggak oleh. Sebab apa? Sebab itu nanti akan mengindikasikan munculnya riya, takabur, ingin dipuja, ingin dipuji, ingin diwahno wong. Ngoten lho. Padahal iku menurut perilaku ruhania tidak boleh. Dan Rasulullah pun tidak pernah untuk mendidik hal tersebut. Mula sing gegeran kubu 1 dan 2 lereno. Artine lereno sing ngaku-ngaku wis lereno ngaku-ngaku. Apa sih manfaatnya? Gak ada manfaatnya sama sekali. Temen gak ada manfaatnya. Justru ndadekno atimu iku sombong di mata Allah. Tapi sing gawe ngono ya sapa? Wis leren pun ra omong yan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bon, kita kembali kepada materi. Perilaku ruhaniyah adalah perilaku, ada 2 manusia hatinya. Mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Perilaku sing keadaan hati iku betul-betul ini wajah tu wajiyah. Yang kedua mingkol bin rohibin, perilaku yang hati ini wajah tu tidak menghadap wajiyah tapi sifatnya wajiyah. Mana? Lilladzi fataras samawati wal arda. Sifat endi? Ya iku dunya sak isine. Mangkane sing nomor loro, nek sampean gak gelem ngelepas rasa pengakuan diri makhluk yang melakukan, mesti eling bojo anak donya brono. Iku isine langit lan bumi, won. Sampai kapan kita seperti ini? Ingat, sebelum ayat 79 iki ditutup, terakhir tutupane iku wama ana minal musyrikin. Kalau hati sampai kegolong hati perilaku yang pertama ini wajah tu wajiyah, maka ayatnya yang terakhir wama ana minal
dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Praipun bebas sampean ati sampean. Berarti selamatlah ruhania sampean dari perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Tapi kalau hati ruhania sampean iku ini wajah tu terhadap samawati wal ard, maka tutupnya ayat ini tidak wa ma'ana tapi wa ana minal musyrikin, artinya dan saya masih tergolong orang menyekutukan Allah. Itu tadi hati sampean masih beriman, aku sing lakoni. Bukti ini muncul rasa perasaan kita yang bisa melakukan. Loh, yang kasih hidayah petunjuk itu Rasulullah Muhammad. Syirik aman wis. Makhluk. Niki termasuk syirik, disebut syirik khafi. Wis ulama sapa sing gak terima monggo. Ulama yang tingkatan dunia monggo rapopo. Saya klarifikasi, saya gelem tabayun. Gelem. Tapi ini pandangan hakikat loh ya, bukan pandangan syariat. Siapapun kita, kalau dalam hati ada iman bahwasanya petunjuk itu datangnya dari Muhammad Rasulullah makhluk, maka syiriklah kita. Syirik kita. Mestinya terhadap hidup yang menguasai Kanjeng Nabi Muhammad. Sinten hidup itu? Allah Subhanahu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sak temeni sira Muhammad iki langsung lho ya. Allah ngomong langsung nang Kanjeng Nabi. Sesungguhnya kaum Muhammad itulah tahdi man ahbabta, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang yang kau cintai. Berarti ahli bait, anak dan istri, iki orang dekat, gak bisa Kanjeng Nabi ku. Terus siapa yang memberikan petunjuk itu? Menurut ayatnya syariate iku Kanjeng Nabi Muhammad. Iya nek syariate gak salah, tapi hakikate walakinnallaha, lan tetapine utawi Allah iku yahdi, kang bisa aweh petunjuk hidayah sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk hidayah terhadap orang yang dikehendaki. Udah itu. Berarti perilaku hati ruhani yang jenengan kudu mandang nang Allah. Urip yang menguasai Kanjeng Nabi. Jasmani syariate memang mandeng nang makhluke. Ini minangka hablum minan nas. Jasmani ini tadi, lah ruhaninya sampean hablum minal, langsung hablum minallah. Kalau seperti ini nggak apa-apa, hatimu tidak teringgap syirik khafi, nggak teringgap. Tapi kalau jasmaniyahmu, ruhaniyahmu jatuhnya iman nang makhluk, jelas ini syirik khafi. Udah, terima gak terima atas kebenaran ini, yang menurut saya kebenaran ini tidak bisa dibantah dengan ilmu apapun. Terserah, diterima monggo, gak diterima nggih monggo. Jarine Pak Harto gak dadi presiden gak patek, jarine, jari Gus Dur ya ngono. Enak Gus Dur, dikon mudun ya mudun. Kula niki diceritani orang dekat langsung Gus Dur. Yon sewu, gak usah tak sebut orangnya.
kasus si Gus Dur turun niku bukan karena melanggar apa namanya ini negara itu jenis konstitusi, ndak, boten Pak Bu, bukan melanggar konstitusi, bukan. Ini ulah beberapa orang yang memang pingin ngerutuhno Gus Dur, tapi berhubung Gus Dur iku cara wong iku jero segarane, wong beliau itu cekelane hikam kok Pak, ilmu tasawuf nganggur-nganggur niku ya sing dibahas ya ilmu kaweruh, ilmu sejati, ilmu tauhid. Jadi orang dekatnya cerita nang kula. Jadi justru orang lain yang tidak sejeruk atine Gus Dur pingin membela, mati pun dilakon, tapi gak oleh ambek Gus Dur. Ya gak apa-apa, wong jabatan gak lali ya fana, hancur ditinggalno. Lah apa bingung-bingung. Justru malah enteng aku gak dikongkon Gusti Allah mimpin negara. Ngoten. Coba kita tingkatane lurah tok ae, lurah lho. Wah, muring-muring mboten. Allah ya Karim. Lah, salah satu murid terdekatnya beliau tentang bahas perilaku roh sekarang tadi presiden siapa? Cak Bowo. Iya, itu muridnya, khusus murid tentang ilmu kawer. Mangane beliau ikut dihujat model ya opo, aku niru simbahai, niru simbahai, niru simbah. Iku mau umpama ono sing hujat, iku gak langsung disikat, enggak, diterima dengan lapang dada, kritikan ya gitu. Bahkan nyun sewu nyalakno ping pinten beliau setahu sampean gak dadi. Papat baru dadi. Lah ngoten ta? Padahal mungkin jejak digital jenengan tahu di medsos. Gus Dur dawuh wong sak Indonesia iku gak ono sing tulus, gak ono sing ikhlas kejaba bawa. Lah ngoten nggih, Prabowo. Lah iki nyalakno pertama gak dadi, kedua sik nyalakno maneh, ketiga nyalakno, terakhir empat. Mengapa dia sudah sepuh nyalakno pertama wis lha apa sih? Nyalakno maneh lah ngoten ya Bunda ya. Jiwa patriot kesatria seperti itu Pak, tidak mengenal kata putus asa. Jiwanya tangguh, corot petarung niku petarung tangguh, cara petik ngene wis dikabluki ndase dreni sor, moh ngalah. Niki beliau setahu saya lah ya, dari teman dekatnya itu seperti itu. Sehingga ada istilah kegagalan itu bukan kegagalan, tapi kegagalan pertama, kedua adalah kesuksesan yang tertunda. Prajurit kan ngono Pak, ketika mengenal menyerah, sampak terus akhirnya terjadi sekarang Hisman Darugo. Kalau mek situ tok masalah haji ki piye wong Indonesia amriye mboten ketunda-tunda sampak puluhan tahun lah ngoten nah. Nggih. Sampun Pak Bowo pun kula telepon. Tolong masalah haji iki ya apa sekirane gak iso diselesekno setahun, 2 tahun, 3 tahun tek. Ana. Piye?
Ternyata ketika tak telepon keliru nomor. Ya kenapa maneh? Semoga-moga didengarkan. Lewat medsos iki beliau dengarkan. Karena seirama dengan ngaji saya, seirama beliau. Seirama. Karena sudah dimodali oleh Gus Dur. Sedikit banyaknya tahu. Sebab orang, Pak, tidak ada orang sing jeru segarani. Tahu jeru segarani nggih? Sumeleh wa aslimu lahu, pasrah apa jari Gusti Allah. Nggak ada orang itu bisa sumeleh, penyabar, pemaaf dan lain sebagainya, kecuali hanya orang-orang yang betul-betul ngerti lakune roh. Kalau sudah ngerti ilmu lakune roh dan melakukan, barulah bisa melakukan seperti ini. Istilah dijiwit orang gak mungkin bales jiwit. Istilah dihina orang nggak bakal menghina balik orang lain. Seperti Rasulullah. Makanya mengapa di antara Nabi dan Rasul yang jumlahnya itu segitu banyak, tidak ada satupun menurut keterangan syariat yang bisa mensyafaati umatnya kecuali beliau Nabi Muhammad sebagai Nabiullah akhir zaman, la nabiyya ba'da. Mengapa? Jawabannya cuma satu. Karena beliau itu jero segarane. Ajarannya ditolak, beliau mboten sakit hati, gak nyalahke. Justru malah dia memaklumi, iya memangnya orang ngerti diapakno. Kejadian di kaum Taif, bagaimana Pak kaum Taif? Tidak hanya menolak ajaran Rasulullah, akan tetapi menghina, bahkan mencaci, bahkan mencatoni, melempari dengan kotoran onta, dengan batu. Tapi ketika saat malaikat Jibril datang, ya Muhammad, kaum Taif iki tak belani gunung Uhud bagaimana? Jawabannya beliau sederhana, ojo Jibril, ojo Bril, beke wonge iku mangkuk, ajenge mati terus sadar. Nek gak ngono anak putune, wis jarno ae. Wong gak ngerti diapakno. Karena beliau punya rumus, Pak. Orang yang rumus ini, orang yang buta berjalan terus nawatap cagak, salah no mboten? Mboten salah. Karena memang tidak tahu di depannya ada cagak. Aslinya mboten purun ketatap. Tapi berhubung gak ketok nih ono cagak, akhirnya ketatap, benggol dasi Pak ini. Kasih maklum. Orang syariat, golongan kita yang ada di syarat, mengapa sholatnya khusyuk, sholatnya tidak bisa khusyuk? Maklumono mergae gak ero nek ngarepe ana Gusti, gak ero. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna man tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 1:15. Mulai jagat tetan sampai jagat timur, semua milik Allah. Dan dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Tapi gak ero nek wujude Allah laisa kamisli sayun iki. Sebabnya orang ngerti ngelmune. Mengapa orang ngerti? Karena memang gak diajarne. Ini lho persoalane. Nomor loro diajarne tapi nolak. Ya wis, tadi ya gak cetok. Makanya waktu sholat Allahu Akbar, ati sampen kali kula ketok syahwatud dunya, bokong semok. Bokong semok syahwatud dunya isine bojo anak dunya, Bro. Ya iki jenenge bokong semok. Ngoten lho. Pertanyaan saya, perilaku ruhaniyah kita yang seperti ini sampai kapan?
Anda sendiri yang menjawab. Masihkah Anda tetap seperti ini? Hatta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apakah sampai mati? Jikalau iya sampai mati, tolong sekali lagi nanti sebelum tidur buka ening surat Al-Isra ayat 72. Wis itu aja. Sampeyan buka surat Al-Isra ayat 72. Sampeyan buka. Apa pengertiannya di situ? Nek gak paham sampeyan takok. Mek situ sing sapa wonge ning donya atine durung weruh nang wujude Allah alias wuta nang Allah, mongko ning akhirat mesti wuta, bahkan luwih nemen. Ya sudah. Umur kita tinggal berapa, Pak? Sisa umur tinggal berapa kita nggak tahu. Mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun. Kita nggak tahu. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia menolak, hatinya tidak mau bertemu Allah, mendustai pertemuan terhadap Allah. Senengane tetap hati ingin berjumpa, ketemu okong semok. Ya wis terserah. Pun kesimpulannya Pak, laku wonten kalih jasmani dan rohani. Jasmani ditata hukum syariat, rohani ditata hukum hakikat. Jasmani ditata hukum hakikat untuk bertemu makhluk. Nyambut gawe apa tujuannya? Golek bayaran kanggo apa ngingoni anak bojo. Lah jasmani tadi semuanya untuk keperluan sandang, pangan, papan. Guys, rohani kita agawe apa tujuannya? Bertemu Allah. Tujuan bertemu Allah supaya apa? Lihat Kanjeng Nabi. Ngkei teladan uswatun hasanahnya apa? Liman kana yarjullah. Dalam hati itu selalu ingin berjumpa Allah. Wal yaumal akhirah, bisa masuk alam akhirat di dunia ini bertemu Allah. Dan semuanya itu wadzakarullah katsiran, jenengan harus melakukan dzikir sebanyak-banyaknya, eling sebanyak-banyaknya. Yaitu tadi eling hakikate sejatine dzikir adalah hatimu muncul rasa semua ini hanya Allah yang beraf'al, hanya Allah yang berperan, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang segala-galanya. Pun gini kok, lakukanlah hal ini sisa umur panjenengan kalih kula dengan semampu panjenengan masing-masing. Jikalau jenengan betul-betul merespon keterangan ini dan melakukan, inilah yang Allah katakan dalam surah Yunus ayat 62-63. Apa itu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu alladzina amanu wattaqullah. Inilah mereka yang dikatakan beriman dan bertakwa. Itulah yang disebut kekasih Allah. Cirine la khaufun alaihim. Enggak punya hati sampean gak gampang wedi, gak gampang khawatir, gak gampang gelisah. Apa yang akan datang ini? Meni aku mangan nopo, aku bujang isuk bojoku piye, aku si perawan sok bojoku sopo. Wis, dia sudah serahkan semua pada Allah. Wis gak ono rasa kuatir. Sing bernikah engko duwe anak cepet apa ndak,
wis gak kepikiran. Wa aslimulahu, beliau-beliau itu sudah pasrah pada Allah. Jadi gak gampang takut, gak gampang gelisah, gak gampang khawatir. Karena sesungguhnya orang yang sudah perilaku ruhaninya dengan benar, dia akan merasa seperti wayang kulit. Halo, tahu wayang kulit? Saged ngomong mboten? Saged krungu mboten? Saged obah mboten? Semuanya itu milik dalangi. Sing ngomong ya dalang, duduk Cak Petruk. Bukan. Duduk klason sing ngomong iki, sing dawuh iku. Tapi urip dalam diri klason yaiku Allah Subhanahu. Nek ati wis laku ilmu sejati mesti kados mekaten, Pak. Ya ikilah carane jenengan noto jiwa ini akhirnya dikatakan Allah sebagai kekasihnya. Dalam surat Ali Imran ayat 3 tidak disebut aulia, tapi bahasanya beda, disebut Habib. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau kau betul-betul mengikuti Muhammad, perilaku ini jasmani ini rohani, yuhbib, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Cintamu akan diterima oleh Allah. Mengapa sebab? Karena cintamu ke bokong semok kau lepaskan. Imanmu yang pada makhluk tadi kau lepaskan. Imanmu hanya pada hidup itu sendiri. Inilah Pak yang disebut yuhibbukumullah. Jadi jenengan dititeli Allah di mata Allah sebagai Habib. Habib itu jamak dari habaib. Nek habaib itu kekasih akeh, nek Habib kekasih siji. Sama aulia iku kekasih akeh banyak, kalau wali kekasih satu. Siapa? Merekalah yang sudah mencapai laku ruhania pada makrifat pada Allah. Jadi sak donya iku bah iku duriyae, bah bukan duriyah, kalau belum mencapai makrifat hakikatnya bukan itu kekasih Allah. Wis cukup. Wis balik ning Quran ae. Balik ning Quran. Sing disebut Habib itu orang-orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Sing disebut Habib itu saya ulangi, orang-orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Enggak bahas, nek ngomong Habib itu enggak bahas nasab atau bukan nasab, enggak. Jadi umat Islam tolong wis gak usah kita itu nyono kai sebab duriyah atau dak duriyah ikut-ikutan di situ gawe geran dadekno panas hati ya toh. Situ ae lho. Nek ning Qur'an ini bagaimana bicara tentang Habib? Ali Imran ayat 31. Situ Qur'an iki ae. Apa? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah otomatis sudah sampai pada cintanya pada Allah, berarti sudah makrifat. Itulah dulur-dulur Jawa sing lungguh ning ilmu sejati sampai kesadaran penuh bahwasanya kita itu adalah laksana wayang kulit. Pun gak terima monggo. Ulama siapapun gak terima, kula mboten nantang, enggak. Gak terima dengan makalah saya, bisa saya diundang diajak diskusi terkait masalah ini dimanapun, monggo. Tapi saya enggak nantang lu ya, mboten ya, monggo. Bila perlu biar umat Islam tahu sesungguhnya mana sih yang harus kita ikuti.
Ikutilah Rasulullah, jangan mengikuti yang lain. Bagaimana ngikuti Rasulullah? Qur'ane piye? Ngoten lho. Qur'ane piye? Qur'annya bagaimana? Mana yang diteladankan Kanjeng Nabi? Surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana wujud uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha. Di hati ada keinginan bertemu Allah. Ini perilaku ruh, Pak, ini perilaku ruh. Orang tidak akan hatinya ingin ketemu Allah jikalau tidak terlebih dulu paham dan menerima tentang dinu tauhid. Wis siapapun gak bisa. Kita akan senang bertemu kemewahan dunia, gak mau ketemu Allah, gak akan mungkin. Sebab kita nanti ketemu Allah mate ngono. Akhirnya gak mau, senengane ketemu bokong semok. Ojo diartekno sing kaya arek nom-nom lho ya. Isine bokong semok adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dunya brono anak bojo ya niku yang diri kesahwatut dunia. Tak basa Jawana, Pak, karena jenengan orang Jawa. Nek wong Arab syahwatut dunia sudah cukup, udah paham. Lan jenengan syahwatud dunya apa ya kuwi? Ora tau ngaji Quran, lalan nggih. Dadi tak artekno yaiku kesenangan-kesenangan yang ditimbulkan oleh nafsu dalam diri kita. Berarti kesenangan kehidupan duniawiyah. Ngoten niki. Liman kana yarjullah. Ikilah teladan dari Kanjeng Rasul itu di situ. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana dalam hati kita ada respon keinginan bertemu Allah. Bagaimana caranya? Harus yastami'unal qaula. Kita harus mendengarkan dulu ngaji tentang tauhid. Wis baru mungkin digiring pemahamannya, dengan sendirinya hati jenengan akan ngerespon. Muncullah keinginan. Akhirnya dijawab oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa Allah liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa dalam hatinya ingin bertemu Allah, maka syaratnya ada dua. Ingin bertemu Tuhannya, maka syaratnya ada dua. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah jenengan harus berlaku baik di mata Allah. Dzikir niki, dzikir iki aja pedhot. Udahlah dilakukan semampu jenengan. Dzikir, dzikir yang mana? Dikron kathiron. Dzikir yang enggak ngucap tapi merasa, meyakini kabeh iku wujude Gusti Allah. Kabeh iku sing agawe Gusti makhluk fana. Niki perlu tafakur, Pak, ngeten niki. Berdiam diri tanpa ada orang lain, entah di musola, di masjid, di kamar, di bali, dimanapun bisa tafakur itu. Lalu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat kedua adalah jangan ada dalam hati jenengan iku isine makhluk. Jangan ada. Sekalipun itu gambar Rasulullah Muhammad, makhluk gak boleh. Makanya jenengan iki khususnya yang bertorikoh, ketika berobitoh, ketika jenengan bertawajuh, hati sampean gak boleh ke wajah makhluk, harus wajah Allah. Wis. Makanya saya ingatkan terhadap para mursyid thariqah, bab masalah wukuf kolbi terangno nangone jamaahmu, biar ketika berobito itu tidak pada makhluk, biar berobito itu langsung pada Allah. Sebab nek pada makhluk
muter-muter nang makhluk puluhan tahun ya ora iso wusul. Terus siapa yang tanggung jawab? Udah, monggo, saya hanya menasehati, menghimbau, jikalau didengar silakan, jikalau ditolak nggih monggo, Anda nggak salah. Karena ajaran ini la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Wis, ngoten mawon apa yang malam hari ini bisa kami sampaikan. Bismillah, jadi manfaat barokah ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini terhadap kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.